kami undang Pak Supriyadi SPD dari Kabupaten Sinjai untuk mempersiapkan sambil membuka persiapan-persiapannya. Supriyadi. Siap? Baik, kita persilakan Pak Supriyadi untuk menyampaikan presentasi karya tulis yang telah dibuat. Dipersilakan Pak. Beri aplaus dulu untuk Pak Supriyadi. Oke, saya ikut untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta Lomba Kreativitas Guru pada Seni tingkat provinsi tahun 2023. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi, asal Kabupaten Sinjai. Baik, untuk mengizinkan waktu, maksud saya akan memperkenalkan karya tulis yang telah saya buat adalah judulnya adalah penggunaan media TDSE dalam pembelajaran sistem pencernaan makanan bagi manusia sebagai bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi peserta di kelas 5 SD Negeri 240 Sosok Kabupaten Sinjai. Ya, mendengar kata TDSE mungkin benar kita apa sih TDSE itu? TDSE adalah singkatan dari torso berbahan sampah dan elektrik. Nah, apa yang menjadi latar belakang sehingga saya membuat media tersebut untuk pembelajaran berdiferensiasi adalah karena motivasi belajar IPA bagi murid saya yang ada di kelas 5 itu masih sangat rendah. Ya, kemudian sebagian besar murid pada saat mengikuti proses belajar mengajar merasa bosan. Ini diakibatkan karena guru pada saat melakukan proses belajar mengajar itu monoton dan melakukan pembelajaran konvensional dengan metode-metode ceramah sehingga dengan demikian, gaya belajar peserta didik yang terpenuhi hanya satu saja, yakni gaya belajar auditori. Sementara di dalam kelasnya saya ampu ada 3 jenis gaya belajar yang saya temui, yaitu gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut muncullah ide dasar dari saya, yaitu saya melihat bahwa di sekitar kita banyak terdapat sampah-sampah, khususnya sampah dari botol-botol air mineral. Nah, kemudian selanjutnya banyak anak-anak itu juga terdapat banyak di sekitar kita dan itu cepat sekali menjadi sampah. Anak-anak cepat bosan pada saat mengingat mainan kembali buang terus menjadi sampah. Nah, inilah yang menjadi ide dasar sehingga saya membuat media TDSE ini. Nah, lanjut. Adapun tujuan dari pembuatan media ini tentunya adalah bagaimana mengetahui sejauh mana media TDSE ini dapat memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, sebuah media yang baik itu tentunya memiliki banyak manfaat. Salah satunya manfaat bagi murid. Nah, ini bagi murid, media TDSE ini dapat dijadikan sebagai dapat memotivasi peserta didik karena kebutuhan gaya belajarnya terpenuhi. Kemudian bagi guru, ini bisa dijadikan sebagai referensi media pembelajaran
untuk memenuhi biaya belajar peserta didik. Dan kemudian bagi sekolah, jika peserta didik sudah motivasi dalam mengikuti pembelajaran, ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan orang tua atau wali murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita. Yang tentunya ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif untuk peningkatan proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Nah, daripada saya jauh-jauh Bapak Ibu bawa alatnya ke sini, saya tidak praktikkan sayang. Ini memuat satu kelas di mobil ini, jadi saya akan praktikkan Bapak dan Ibu pilihannya. Ya, maka pertama ini diilustrasikan dengan huruf. Jadi ini botol air mineral, Bapak Ibu ya. Kita masukkan, ya, ini saja. Kasih terlebihnya. Ya, kemudian kita tutup kembali. Kemudian di sini karena ini tadi sampah dan elektrik, ada elektriknya juga terkait terkontak dan berhubungan dengan listrik. Nah, saya menjelaskan bahwa di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik. Dengan menekan tombol ini maka ada kipas yang berputar. Ini menandakan bahwa terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik yang terdapat di dalam mulut. Nah, kemudian selanjutnya kerongkongan ini saya ambil juga dari bekas sambungan KWH Bapak dan Ibu yang bekas juga. Ya, bisa juga mesin cuci yang jelasnya yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini bentuknya seperti ini itu menandakan bahwa ini juga bentuknya ada gerakan-gerakan peristaltik yang bisa memecah makanan menjadi lebih halus lagi. Nah, kemudian next ini adalah lambung. Walaupun bentuknya tidak sama persis, tapi paling tidak ini bisa memberikan ilustrasi pada peserta ini bahwa di dalam lambung juga terdapat pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan gerakan peristaltik di lambung. Dan ketika saya menekan tombol ini maka dia akan berputar seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ini usus halus. Jadi usus halus ini mainan apa ya? Light pop ya, pop light. Ya, ini bekas. Nah, tapi lampunya masih berfungsi sehingga saya memanfaatkan ini. Wah, ini menarik ini karena model bentuknya mirip dengan usus halus. Jadi saya ambil. Nah, lampu yang menyala itu bukan sekedar untuk mempercantik medianya saja. Ini bertujuan bahwa di dalam ini ada terjadi proses penyerapan sasaran makanan atau nutrisi. Lalu kenapa banyak lampu yang menyala di sekujur tubuhnya? Ini menandakan bahwa nutrisi yang terserap oleh usus halus ini disebar ke seluruh tubuh. Digunakan untuk berpikir, untuk bekerja. Kemudian juga digunakan disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk daging oleh manusia. Lanjut lagi. Nah, ini ada usus besar. Di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air lagi sehingga proses itu menjadi lebih padat. Nah, ini lagi dia akan berputar lagi seperti itu. Ada terjadi penyerapan lagi di dalamnya. Jadi diilustrasikan juga dengan botol air mineral. Next, ini yang sempat lagi coba. Nah, ini prosesnya. Rektum penuh itu kan proses harus dikeluarkan. Nah, saya menarik kuas ini akan keluarlah. Ini biji-biji dari apa ya? Dari hitam motor yang sudah rusak juga. Nah, ya, agen istilahnya ya. Ini kan sudah bekas juga saya ambil, saya kumpulkan. Nah, warnanya sudah kecoklatan seperti ini. Tadinya saya masukkan makanan, sudah diolah di dalam buku, prosesnya dia sekarang sudah menjadi kecoklatan seperti ini. Bukan sampai di situ saja. Di sini juga ada. Saya jelaskan kepada peserta didik bahwa kita kan dalam saat makan itu kan juga ada mengandung air. Kemudian kita juga setelah makan kita juga minum. Nah, di sini juga ada tempat pembuangannya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya buka. Nah, kemudian di belakang ada botol alkohol yang berisi air. Ketika saya pencet ini, ya airnya akan keluar seperti itu. Ya, jadi saya kasih. Jadi saya jelaskan tadi bahwa selain air itu keluar melalui keringat, juga akan keluar melalui saliva. Air luar biasa. Penggunaan media TBSE dalam dalam pembelajaran sistem pencernaan makanan bagi manusia sebagai bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi peserta didik. Pertanyaan saya adalah, ketika kita kaitkan dengan terdiferensiasi ini, tolong realkan di sini. Terima kasih Pak. Bagaimana sampai kita sebut ini bisa memfasilitasi terdiferensiasi? Terima kasih Pak.
Di sini kan ada 3 gaya belajar. Audio menggunakan pendengaran, visual menggunakan penglihatan, dan estetik dengan menggunakan gerakan untuk memperhatikan secara langsung atau bergerak. Nah, pada saat saya menjelaskan cara kerja dari alat ini, itu otomatis akan terpenuhi gaya belajar auditory karena mendengarkan penjelasan saya, Pak. Yang visualnya, dia kan bisa melihat langsung talkshow-nya. Dan di sini Pak ada penjelasannya lagi dalam bentuk tulisan yang saya pasang. Anak-anak yang dia tidak suka menjelaskan, boleh nak ke sini, silakan. Dia langsung baca langsung, tarik ini dan ini saya pasang Pak, bisa dilepas-lepas, bisa ditarik, dibaca di mana saja bisa dia baca. Ini juga saya simpan di dalam kelas Pak. Ketika saya keluar, anak-anak bisa langsung ke sini dibaca. Ya, kemudian untuk yang tidak estetik, saya persilakan anak-anak ke sini langsung praktikkan Pak, secara langsung dia. Jadi itu bisa menurut saya Pak, itu bisa memenuhi ketiga gaya belajarnya dengan hanya satu media saja Pak. Demikian. Yang kedua, adakah hasil yang kita bisa perlihatkan ke kami bahwa ternyata ketiga gaya belajar anak ini dari hasil asesmen dilakukan terlihat bahwa ada peningkatan betul ketika menggunakan media ini. Nah, terima kasih Pak. Jadi sebelum saya melakukan penerapan media TDC ini, itu ada kuesioner yang saya bagikan kepada peserta didik itu hanya 40%. Dalam artian karena jumlah peserta didik saya hanya 10 orang, berarti hanya 4 orang yang gaya belajarnya visual auditory. Itu saja yang terpenuhi Pak. Karena saya sebelum menerapkan ini saya ceramah saja terus Pak, tanpa ada media sama sekali saya tampilkan. Nah, setelah saya menerapkan, karena kebetulan saya juga dibantu oleh teman Pak untuk mengobservasi tingkat aktivitas pelajar peserta didik. Nah, setelah saya menerapkan, saya berikan lagi pesannya Pak. Ditambah saya gabungkan dengan apa yang hasil observasi yang dilakukan oleh rekan sejawat, dan itu sinkron Pak. Teman mengatakan bahwa semuanya aktif, peserta didik yang saya bagikan pesannya didik mengatakan bahwa saya merasa senang pada saat belajar karena guru menjelaskan pelajaran. Itu yang gaya belajar auditory Pak. Saya merasa senang mengikuti pembelajaran karena saya bisa membaca secara langsung, saya bisa melihat secara langsung. Kemudian yang gaya belajar estetik, dia juga bisa mengisi kesannya bahwa saya juga merasa senang dalam belajar Pak, karena saya bisa memperhatikan secara langsung. Otomatis estetik dia terpenuhi. Demikian. Ini karena saya kebetulan ikut di guru pembelajaran ke-7 dimulai bulan Oktober. Ketika masuk di modul pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai menerapkan ini bentuk karya saya di guru penggerak yang saya lakukan ini di awal bulan Februari. Sudah masuk di TNI juga, masuk di YouTube juga, di channel Inspirasi Pendidikan. Bisa ditahu berapa orang yang sudah verifikasi? Alhamdulillah Bu, di channel Inspirasi Pendidikan komentar-komentar semuanya positif, dan kebetulan saya juga mengikutkan Ibu di Innovative Government Awards mewakili Kabupaten Sinjai di IGA-nya. Sementara berproses baru saya mau kirim. Insya Allah mudah-mudahan ini baru. Mohon doanya semua Bapak Ibu. Insya Allah saya mewakili jenjang SD. Karena kemarin sebetulnya hanya jenjang SMP saja diwajibkan, tapi saya berinisiatif, kenapa hanya SMP saja? SD juga bisa, dan terbukti ini karyanya. Sudah ada kok yang bisa dilihat juga? Penelitian terkait masalah sistem pencernaan ada itu, tapi bukan dalam bentuk proses. Yang pertama untuk prosesnya saya. Yang terakhir, sekolahnya sudah biasa. Belum itu. Jadi kalau masuk dia biasa, ini hasil lepas besar sekali ya. Mendaftar makin, sama tadi dengan yang pertama ini baru mendaftar di pemerintah ya. Iya. Oh tidak, yang jangan sampai sebagai biasa. Dia juga baru memulai. Jadi kalau misalnya dia itu bukan lomba, tapi kita sama-sama semua maju bersama. Jadi bisa dimasukkan supaya bisa mendorong mulai dari bisa pakai, bisa maju-maju. Karena kan mungkin daerahnya itu kan di sini kota. Sangat kecil sekali Bu.
dan berada di kaki Gunung Bawakaraeng, tidak ada aksesnya ke sana lagi. Pas di kaki Gunung Bawakaraeng, kalau orang mendaki lewat Sinjai, pas sebelah saya sudah kaki gunung. Tidak ada akses internet sama sekali. Apa namanya? SD 220 Asos Pak. Kecamatan Sinjai Barat Pak, perbatasan gua. Saya Pak untuk akses jaringan susah sekali. Manipi Pak. Tidak ada jaringannya. Semoga saja dengan kegiatan ini bisa terekspos dan bisa berdiskusi. Ya, terima kasih. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dengan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih Pak Win. Pak Supriyadi, maaf. Yang diminta benar. Ini kajian yang disampaikan oleh Pak Supriyadi, salah seorang guru yang dari Sulawesi Selatan, Kabupaten sendiri. Beri aplaus dulu untuk Pak Supriyadi. Selanjutnya saya akan undang dan lakukan persiapan nomor urut 3 Mulia